Selamat datang di kelas online persiapan menyusui. Pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang komposisi gizi dalam ASI. Video ini dibuat oleh tim dosen program studi Kebidanan Purwokerto, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, yang beranggotakan Diki Retno Yuliani, Septarina Purwandani, dan Riza Amalia dari program studi Kebidanan Purwokerto, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini kami memiliki moto, saya pasti bisa menyusui, ASI eksklusif terbaik untuk bayi. Sebelumnya kita akan membahas tips sukses menyusui. Yang pertama, ibu harus yakin dan percaya diri. Yang kedua, susui bayi sesering mungkin. Yang ketiga, konsumsi gizi dengan seimbang. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, hindari stres. Kandungan gizi dalam ASI meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta zat protektif. Karbohidrat di dalam ASI. Kadar karbohidrat di dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat yang ada di dalam susu sapi. Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa yang dapat diserap secara efisien, yaitu lebih dari 90%. Fungsi karbohidrat diantaranya memberikan energi, pertumbuhan sel saraf otak, membantu penyerapan kalsium, mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya di dalam usus, serta mempercepat pengeluaran kolostrum. Kadar protein di dalam ASI lebih rendah dibandingkan dengan kadar protein yang ada di dalam susu sapi. Namun, lebih mudah untuk dicerna di dalam usus bayi. Fungsi protein diantaranya sebagai sumber energi, mengikat zat besi dan mempermudah penyerapan zat besi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi, serta membantu perkembangan otak pada bayi. Selanjutnya adalah kadar lemak di dalam ASI. Kadar lemak di dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan kadar lemak di dalam susu sapi. Lemak merupakan zat gizi terbesar kedua di dalam ASI. ASI banyak mengandung omega 3, omega 6, dan DHA yang dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel jaringan pada otak. ASI mengandung enzim yang dapat membuat lemak dalam ASI dapat dicerna seluruhnya oleh sistem pencernaan bayi. Fungsi lemak. Fungsi lemak diantaranya sebagai sumber energi utama dalam ASI, berperan dalam pengaturan suhu tubuh pada bayi, serta membantu perkembangan saraf otak dan penglihatan. Kandungan vitamin A dalam ASI cukup banyak, dengan fungsi membantu pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan pencernaan dan pernafasan. Kandungan vitamin B, C, dan E di dalam ASI jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pada bayi. Secara umum, kandungan vitamin dalam ASI cukup untuk bayi sampai usia 6 bulan, kecuali vitamin K, karena usus bayi belum mampu membentuk vitamin K. Kadar kalium, kalsium, natrium, dan fosfor dalam ASI lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi, namun lebih mudah dicerna oleh bayi dan mencukupi kebutuhan pada bayi. Sedangkan kadar kalium, kalsium, natrium, dan fosfor dalam susu sapi lebih tinggi, namun lebih sulit untuk dicerna sehingga dapat mengganggu keseimbangan pencernaan dan memperberat kerja usus pada bayi, serta dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang merugikan yang dapat menimbulkan gejala kembung. Kadar zat besi dan zinc di dalam ASI lebih rendah dibandingkan dengan kadar zat besi dan zinc yang ada di dalam susu sapi ataupun susu formula, namun lebih mudah untuk diserap pada pencernaan bayi. ASI mengandung berbagai macam zat protektif
sehingga bayi yang mendapatkan ASI lebih jarang untuk sakit. Zat protektif tersebut diantaranya Lactobacillus bifidus, lactoferrin, lysozim, faktor anti-streptococcus, antibodi, imunitas seluler, serta anti-alergi. Lactobacillus bifidus lebih mudah tumbuh di dalam usus bayi yang mendapatkan ASI dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan susu sapi. Lactobacillus bifidus berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri E. coli yang dapat menyebabkan diare. Lactoferrin berfungsi untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus, E. coli, dan jamur Candida. Selanjutnya, lysozim pada ASI memiliki keaktifan beberapa ribu kali lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Lysozim dapat menyerap E. coli dan sebagian keluarga Salmonella. Lysozim adalah faktor protektif terhadap kemungkinan serangan bakteri yang merugikan dan penyakit diare pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. ASI, terutama kolostrum, mengandung imunoglobulin atau antibodi, yaitu seperti IgA, IgE, IgM, dan IgG. Antibodi di dalam ASI dapat mencegah bakteri yang dapat menimbulkan penyakit atau patogen dan virus penyebab infeksi saluran pencernaan atau enterovirus yang masuk ke dalam usus. Perbedaan ASI, susu sapi, dan susu formula. Kontaminasi bakteri di dalam ASI tidak ada. Dalam susu sapi mungkin ada, dan di dalam susu formula mungkin ada bila dicampurkan. Faktor antiinfeksi dalam ASI ada. Dalam susu sapi dan susu formula tidak ada. Faktor pertumbuhan di dalam ASI ada. Dalam susu sapi dan susu formula tidak ada. Vitamin di dalam ASI cukup. Di dalam susu sapi tidak cukup vitamin A dan C-nya, serta di dalam susu formula vitamin ditambahkan. Air di dalam ASI cukup, di dalam susu sapi perlu ditambahkan, dan di dalam susu formula mungkin perlu tambahan. Protein dalam ASI jumlahnya sesuai dan mudah untuk dicerna. Protein dalam susu sapi jumlahnya terlalu banyak dan sukar untuk dicerna, serta dalam susu formula sebagian diperbaiki. Lemak dalam ASI cukup mengandung asam lemak esensial atau ALE, DHA, AA, dan mengandung lipase. Dalam susu sapi kurang ALE dan tidak ada lipase, serta dalam susu formula kurang ALE, tidak ada DHA, AA, dan tidak ada lipase. Zat besi dalam ASI jumlah sedikit dan mudah dicerna. Dalam susu sapi jumlah banyak dan tidak dapat dicerna dengan baik. Sedangkan dalam susu formula ditambahkan zat besi namun tidak dapat diserap dengan baik. Tahapan-tahapan ASI meliputi kolostrum, ASI peralihan atau ASI transisi, ASI matur yang terdiri dari fore milk dan hind milk. Tahapan yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum mulai diproduksi dalam 1 bulan terakhir kehamilan. Kolostrum dikeluarkan pada hari pertama setelah bersalin sampai hari ketiga atau hari kelima. Kolostrum berwarna kuning keemasan, kental, dan kadar protein tinggi. Manfaat kolostrum diantaranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi, melapisi usus bayi, dan melindungi usus bayi dari bakteri, sehingga kolostrum harus diberikan. Produksi kolostrum pada hari pertama hanya 1 sendok teh. Tahapan yang kedua yaitu ASI transisi atau ASI peralihan. ASI transisi atau ASI peralihan adalah ASI yang keluar pada hari ketiga atau hari kelima sampai hari ke-10. Ada yang menyatakan ASI peralihan bertahan sampai 2 minggu. ASI peralihan mengandung kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan kolostrum.
Dan tahapan yang terakhir yaitu asimatur. Asimatur adalah ASI terakhir yang dihasilkan oleh payudara dan terbagi menjadi dua, yaitu foremilk dan hindmilk. Foremilk adalah ASI yang dihasilkan pada awal menyusui. Warnanya lebih jernih dan encer serta banyak mengandung air, vitamin, dan protein, mirip seperti minuman segar untuk menghilangkan haus. Hindmilk adalah ASI yang keluar setelah foremilk. Warna lebih putih dan lebih kental. Kadar lemak tinggi yang diperlukan untuk menambah berat badan bayi serta cenderung mengenyangkan. Hendaknya ibu menyusui sampai payudara kosong, mendapatkan foremilk dan hindmilk sehingga bayi merasa puas dan tidak mudah rewel. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.